bayar parkir. Parkir mobil, bayar parkir di Solo. Waktu itu parkir mobil Rp1.000. Parkir mobil flat sama di pinggir jalan dimanapun Rp1.000. Nah kebetulan ketika saya mau parkir, itu tukang parkirnya nggak ada. Jadi tukang parkir nggak ada, digantikan nenek-nenek. Yang parkirin nenek-nenek, senyum saya kasih Rp5.000. 5.000. Terimanya alhamdulillah. Itu saya jarang dengar kalimat seperti itu. Jadi alhamdulillahnya itu dari hati, alhamdulillah. Moga-moga kamu selamat, rezekinya grojok. Waduh, saya jawab bodoh-bodoh. Nanti pahala saya habis sama doanya dia. Jadi saya timpali sama jenengan ya, sama engkau juga dapat yang sama. Akhirnya saya keluarkan uang Rp10.000. Doanya lebih banyak, Masya Allah, mugi-mugi tambah selamat gitu. Saya cek dompet, ada 50.000, saya keluarkan Rp50.000. Ya, kemudian langsung saya tutup jendela, ojo ndonga meneh, Bu. Ini kalau keluar doa lagi, mungkin dan untuk bapak-bapak ketika menghadapi istri ya. Ini pemirsa dimanapun Anda berada, untuk ibu-ibu ketika menghadapi suami dan untuk para suami menghadapi istri, jangan pernah merasa Anda berbuat baik pada pasangan hidup Anda. Nanti capek dapatnya. Contoh misalnya, istri sampai kursus masak. Karena tahu suaminya suka nasi goreng. Suaminya suka nasi goreng. Sampai kursus masak khusus nasi goreng. Akhirnya dia masak nasi goreng. Pagi-pagi disuguhkan sama suaminya. Sayang, nasi goreng. Hasil kursus 10 hari. Suaminya makan terima telepon. Halo, iya Pak. Iya, segera berangkat Pak. Cep. Ma, berangkat dulu ya. Sebel enggak kira-kira? Jujur Bu. Sebel enggak? Sebel, kesel, pegel gitu ya. Ini kursusnya 10 hari, bangunnya dari sebelum subuh, ya udah kita berpeluh keringat, aroma enggak karu-karuan pagi-pagi, demi menyenangkan hatinya, dia cuma lap, enggak pakai terima kasih, enggak ada pujian sama sekali. Emang ini suami bejat model begini nih, ya suami bejat, enggak tahu terima kasih. Ya, tapi kita jadi istri yang solihah, gimana? Nyantai aja. Aku nggak pernah buatin buat dia kok. Aku lakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku udah persembahkan yang terbaik untuk suamiku. Maka begitu suaminya ngincipin sekali, loh, alhamdulillah. Komenmu nggak penting. Kalau sampai komen, itu namanya bonus. Ya, itu namanya bonus. Alhamdulillah. Oh, mah enak ya. Atau enak, yang enak. Alhamdulillah. Mungkin kita nanya kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Tapi kalau kita minta komentar, sakit-sakit. Suami minta komentar dari istri yang baik. Masya Allah. Ini banyak WA masuk juga keluhan para suami. Bukan cuma istri yang ngeluh, para suami juga ngeluh. Jadi sudah kerja mati-matian, istrinya hidupnya sama handphonenya saja. Hadir orangnya hadir ini di sini ya. Entah di mana di sini, wallahu a'lam. Jadi kalau suaminya datang itu bukan ditanya gimana kabarnya, bukan ini, tapi handphone yang dipegang. Mah, kopi mah, iya bentar. Kopi mah bentar. Iya, teh bentar ya nih. Nanggung ya, nanggung. Nah, nanggung katanya, drakornya nanggung. Ya. Lagi asyik, lagi seru ya. Bentar, ini lagi balasin WA nih, bentar. Balasin WA bentar, nggak selesai, bentar. Kan banyak yang model begini nih. Ini kok suami kemudian melihat perilaku istrinya seperti itu, minta balasan dari istrinya. Aku dari pagi ini keluar, cari nafkah buat kamu, buat anak-anak. Wah, aku minta kopi aja, kamu bilang nanti sebentar. Kamu keterlaluan. Boleh, sakit hati. Ya sakit hati. Nanti jadinya nggak bagus. Akhirnya apa? Pergi, keluar, ngopi sendiri. Kemudian di tempat ngopi ada yang nyapa. Ngopi sendiri mas. Iya, selesai. Selesai. Iya, yang di rumah nggak mau nemeni. Iya, selesai ya kan. Akhirnya pulang, mah kopi ada? Oh belum ada. Ya udah, saya ke warung kopi. Oh silahkan. Nanggung silahkan. Bapaknya juga seneng. Yes. Ya.
Mudah-mudahan tiap hari dipersilahkan tiap hari. Akhirnya jadinya nggak baik. Karena hal yang simpel. Tapi kalau suami ini bisa menerima kondisi istrinya. Memang istri saya males, memang ya orangnya begitu. Sebetulnya orangnya baik, tapi modelnya seperti itu ya sudah gitu ya. Kalau ngomong nggak dibuatin, ya udah buat sendiri. Kalau enggak ya sabar menanti, hibur diri sendiri. Enak karena mintanya sama Allah. Tapi ketika kita itu minta balan dari orang yang bermuamalah dengannya, capek. Ya termasuk urusan bisnis nih. Saya kemarin dulu ditanyain orang, Habib, saya habis ditipu orang. Datang di pengusaha ke rumah saya, yang katanya ditipu, kayak yang katanya bisnisnya lagi seret, dan lain sebagainya. Caranya hati biar tidak gundah gulana, biar tidak risau ngadepi yang seperti ini gimana? Saya jawab gampang. Caranya atau gampang, prakteknya harus latihan. Maksudnya gimana, Habib? Kamu kalau hartamu itu hilang, ketika kamu bisnis sama orang kok ditipu, uangmu diambil lari sama orang tersebut, kalau kamu itu yakin benar sama Allah, hidupmu enak. Yakin benar gimana, Bib? Saya kasih pilihan begini. Yang pertama, kalimat yang dipakai sama ulama-ulama terdahulu. Al-halal ma yafut. Yang halal nggak mungkin hilang. Yang halal nggak mungkin hilang. Jadi begitu kamu berinteraksi dengan siapapun, berbisnis dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, kok uangmu hilang, ditipu. Maka cukup kamu katakan nomor satu, kalau itu halal, nggak mungkin hilang. Artinya kalau itu halal, nanti Allah akan ganti dari arah yang berbeda. Capek saya berharap dari dia, saya berharap dari Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ambil 100 juta ya Rob, gantinya banyak kan ya Allah, kirim ya Allah, mintanya sama Allah, biar dikirim dari arah yang lain, terserah Allah. Kemudian kalau ternyata itu haram ya Allah, kalau itu haram biar hilang sekalian. Alhamdulillah dia bawa pergi yang haram. Sehingga nggak ada yang haram sama kita. Nanti hatimu enak. Ya nanti hatimu enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya dosa enggak? Banyak, Bib. Ya sudah. Termasuk salah satu cara Allah menghapuskan dosa buat hamba-hamba yang beriman itu adalah dengan memberinya musibah. Dikasih musibah, itu akan menghapuskan dosa, ngangkat derajat. Lah kalau kamu cuma dikasih musibah, duit hilang kan ya alhamdulillah tuh. Kamu niatin ya Allah, ini kalau haram ya biar hilang sekalian. Kalau itu halal, saya yakin kau akan ganti ya Rob. Dan kalau ini memang hilangnya, ini kembalinya sekian waktu, sekian lama, ini musibah buat saya ya Rob. Terima kasih ya Allah, karena engkau hapuskan dosa-dosa saya, engkau angkat derajat saya. Enak, nggak ada nggak enaknya. Akan selalu enak. Tapi kita kan nggak, aku ditipu sekian. Ya, yang ketiga, justru ketika kamu ditipu, itu akan kelihatan kualitasmu. Kok bisa? Datang seorang kepada almarhum Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu, itu di Pacitan. Mbah Umar itu wafat usia 107 tahun. Dan kemanapun jalan kaki itu nggak pernah pakai alas. Naik pesawat Garuda ya nggak pernah pakai alas kaki. Ya, dulu biasa dipanggil presiden di masa lampau ya. Dari generasi ke generasi, diajak presiden ke Istana Negara untuk dimintain nasihat ya, untuk baca doa buat bangsa. Nggak ada orang tahu Mbah Umar ini orangnya sederhana, ya. Punya duit dapat buat bangun sekolah SMK, jadi disedekahkan untuk negara. Biasanya orang bangun sekolah itu kan minta sumbangan dari negara. Beliau tidak bangun jadi di negara. Ini buat negara. Biasanya orang minta dari negara. Itu Mbah Umar Syahid. Nah didatengin sama ini, ngeluh. Saya habis ketipu sekian puluh juta Mbah. Gimana ini Mbah? Mbah Umar tuh nyantai cuma ngucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ibunya agak sebel juga. Jujur aja, Mbah kok Alhamdulillah. Saya ini lagi kesusahan kok Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu dijadikan yang tertipu, tidak dijadikan seperti dia penipu. Bersyukurlah sama Allah, kamu bukan penipu, kamu yang tertipu. Berarti kamu orang baik, dan kamu lagi didolimi, doamu mustajab, doa yang baik-baik. Minta ganti yang baik sama Allah Ta'ala. Ya minta rezeki yang berlimpah ruah. Nanti kamu dapatnya yang baik-baik. Nah kalau kita hidup itu gitu kan enak. Muamalahnya sama Allah terus, gak pernah sama manusia nih. Jadi berbuat baik kepada manusia itu karena Allah perintahkan. Berbuat yang terbaik untuk orang lain. Apapun yang dilakukan itu yang dilihat Allah. Lah itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu ya ngobrol sama Allah. Allah qul huwallahu ahad. Itu ikhlas. Katakanlah hanya Allah yang ada. Tujuannya ya Allah. Allahus samad. Allah tempat bersandarnya segala
sesuatu, bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah begitu, enak. Mau sedekah yang nggak peduli. Ini orang yang dikasih balas atau nggak balas ya, nggak peduli. Di Solo dulu ada satu Habib, itu yang kalau sedekah, yang disedekahi nggak tahu. Bahkan yang disedekahi menganggap Habib ini pelitnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Taunya setelah meninggal dunia. Jadi ada satu Habib ini kaya raya. Ini yang cerita yang bersangkutan sendiri ya, yang disedekah ini yang cerita. Jadi nyeselnya dia itu. Yang disedekahin ini satu orang kontrak rumahnya habis, nggak punya uang. Datang ke rumahnya Habib tadi ini. Assalamualaikum Bib, saya minta bantuan untuk kontrak rumah. Langsung dimaki-maki. Kamu kira rumahku ini bank apa? Kamu kira aku ini gudangnya uang apa? Enak bener, cuman minta-minta saja. Cari uang tuh susah. Cari uang itu susah. Itu yang minta langsung sakit hati. Jangan ditiru pemirsa, nggak level loh ya. Ini ceritanya harus lengkap. Sakit hati dia. Terus pergi. Udah kalau nggak ngasih, nggak usah ngasih. Tapi nggak usah maki-maki. Ya. Nggak usah marah-marah. Saya nggak mau minta sama kamu. Pergi dia. Ketika dia pergi, ajudannya orang Habib tadi ini menghampiri. Terus ngomong, maafkan Habibnya ya. Habib memang nggak punya perasaan. Memang ini sudah bersandiwara antara Habib dan ajudannya ini. Habibnya nggak punya perasaan. Nih, saya ada uang sedikit. Insya Allah cukup buat kontrakan kamu. Terima kasih. Lah kamu baik nggak seperti Habibnya itu. Iya ya sudah, maafkan. Pergi dia pulang. Melanjutkan kontrakannya. Kemudian setiap bulan tiba-tiba dapat kiriman beras dari satu toko beras. Dia datang ke toko beras tadi. Siapa yang ngasih saya ini? Oh biasa ada dermawan titip sama saya. Ya saya lihat kamu tuh kan memang lagi butuh. Jadi saya masukkan kamu daftar. Tiap bulan kamu dikasih. Oh alhamdulillah. Gak seperti Habibnya itu. Udah pelit ya, mulutnya kasar gitu. Ini berjalan bertahun-tahun. Sampai suatu hari berasnya itu nggak dikirim. Dia datang ke toko beras tadi. Kok saya nggak dapat kiriman? Akhirnya yang punya toko ngomong. Ya mohon maaf sekarang saya mau cerita. Saya nggak bisa ngasih kiriman beras lagi. Loh kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang ngasih itu orang udah meninggal. Jadi selama ini orang masih hidup. Kan saya bilang saya dapat titipan. Orangnya udah meninggal sekarang. Jadi nggak bisa ngasih kamu lagi. Siapa orangnya? Nah orang itu ngelarang saya cerita sama kamu. Nah tapi karena orang sudah meninggal, saya harus cerita sama kamu. Siapa? Ya orang yang kamu maki-maki itu. Habib yang kamu bilang pelit itu. Dia itu yang ngasih kamu beras. Dan ajudan yang ngasih kamu duit itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia. Sehingga nanti kamu merasa rendah di hadapannya. Jadi lebih baik kamu masih merasa mulia, marah-marah, merasa mulia, merasa hebat, merasa sebanding, nggak merasa rendah, tapi masalahmu selesai. Ini sedekah yang begini luar biasa, tapi jangan ditiru. Ya karena zaman sekarang salah ngomong masuk penjara. Ya kan salah ngomong dituntut, ya kan orang sekarang kan orangnya mudah dikit-dikit nuntut, nggak memaafkan. Walaupun anjurannya sekarang kepolisian kan orang disuruh memaafkan, dia mediasi, minta maaf, saya memaafkan sehingga selesai. Nggak dikit-dikit lapor, kesian teman-teman polisi, terima laporan banyak, terus dari sana dari sini. Kalau memaafkan kan selesai. Jangan kita asal ngomong walaupun niatnya baik. Tapi ini kisah zaman dahulu untuk gambarkan. Orang dulu tuh jaga sedekahnya sampai seperti itu. Jaga yang disedekahi sampai seperti itu. Biar harga dirinya nggak jatuh. Ya, biar harga dirinya nggak jatuh. Ini mahal. Nah kita zaman sekarang disesuaikan. Ya cukup kita kasih lewat jalan belakang. Orang yang nggak tahu kan bisa ya. Nah, orang yang nggak tahu bisa kita siasati untuk zaman sekarang. Dan Habib ini memang wataknya begitu. Jadi diminta sumbangan sama sekolah ya begitu dia. Nggak ada sumbangan. Sekolahnya memang sekolah yang rakus, minta duit terus gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba sekolahnya mau ngecor, dia kirim semen 100 sak, 200 sak ya. Tapi tidak ada namanya, tapi dia yang kirim. Nah setelah meninggal dunia terungkap semua. Jadi semuanya cerita. Tapi kalau kita niat, nanti kalau saya meninggal biar semua orang tahu. Nah itu nggak boleh juga.